Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyakhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Albi Al-Malik Al-Hasan Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Amir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Amir bin Abdi Qaisin Al-Qudwah Al-Wali Az-Zahid Abu Abdillah. Wa yuqalu Abu Amrin At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Wa qala ijli kana thiqatan min ibadit tabi'in min ubadit tabi'in. Ra'ahu Ka'bul Al-Ahbar. Faqala hadza raghibu hadhil ummah. Faqala Abu Ubaid fil qiraat kana Amir bin Abdillah alladhi yu'rafu bibni Abdi Qais yukri'un nas tuwfiya zaman Muawiyah wa qila qabruhu bi Baitul Maqdis. Syiar A'lamun Nubala. Beliau adalah seorang panutan, seorang wali ahli zuhud, Al-Ambari Al-Basri. Beliau adalah asli Basrah, yaitu orang daerah Irak sana. Meninggal pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Di antara hikmah beliau, ada satu cerita Mara Amir biqafilatin qad habasahumul asad baina aidihim ala tariqihim. Jadi suatu ketika, ini sedikit kisah tentang beliau. Setelah ini kita akan mengambil hikmah, beberapa mutiara hikmah dari beliau. Marra Amir biqafilatin qad habasahumul asad baina aidihim ala tariqihim. Pada suatu ketika Al-Imam Amir bin Abdillah ini lewat bertemu dengan serombongan kafilah yang dikepung oleh singa
Jadi di dalam perjalanan tiba-tiba ada singa di depannya, nggak bisa gerak, terancam, ini bahaya ini. Kalau kita mendekat, kita terus lanjutkan, maka akan sangat berbahaya. Nah, jadi kafilah tersebut berhenti, gak bisa meneruskan perjalanan, karena tertahan oleh singa. Fanazala anda batih. Jadi beliau ini naik kendaraannya, naik tunggangannya. Ini ngapa ini kok ada serombongan orang berhenti semuanya, gak jalan terus. Oh ternyata mereka takut karena di depannya ada singa, sehingga mereka tidak berani untuk meneruskan perjalanan. Kemudian Al-Imam Amir bin Abdillah turunlah dari tunggangannya, turun, faqalu nakhafu alaik. Jadi rombongan tadi bilang, kami khawatir terhadap engkau. Maksudnya kau ini jangan ke sana, bahaya, ada singa di sana. Kami takut, mengkhawatirkan dirimu, maksudnya tak usah ke sana kamu. Faqala innama huwa kalbun min kilabillah. Kata Al-Imam Amir bin Abdillah, sesungguhnya singa itu adalah anjing dari anjing-anjingnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya singa itu adalah ya milik Allah Subhanahu wa taala, hewan di antara hewan-hewan yang di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ayusallitahu sallatahu wa insya'a ayakufahu kafahu. Kalau memang Allah menghendaki singa itu ya untuk melakukan satu hal yang membahayakan kita, maka kalau Allah menghendaki ya itu terjadi. Wa insya ayakufahu kafahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk itu tidak terjadi, maka Allah akan mencegahnya. Itu terserah Allah semua, itu singa itu. Itu kan makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Famasata akhadha bi udhunail asad. Jadi beliau Imam Amir bin Abdillah ini kemudian dia mendekati singa itu tadi. Didekatin dia singa itu, yang orang-orang ketakutan didekati singa itu. Hatta akhadha bi udhunai asad. Akhirnya telinganya singa itu dipegang, ditarik. Ini namanya orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Singa yang orang-orang lain takut dijewer sama Imam Amir, dijewer. Dijewer. Hatta akhadha bi udhunai asad. Fanahahu an tariqi fajazatil kafilah. Ditarik, dijewer singa itu, disuruh minggir, jangan di jalan, jangan ganggu jalan orang, dijewer. Akhirnya singa itu yang nurut aja. Itu kenapa kayak begitu? Ya tentu karena ketinggian makamnya Al-Imam Amir bin Abdillah. Orang kalau sudah takut sama Allah, maka hewan-hewan akan takut sama dia. Ini termasuk karomahnya Al-Imam Amir bin Abdillah. Wa kana yaqulu inna asyada ahlil jannati fara bil jannati adwaluhum waznan fid dunya. Sesungguhnya penduduk surga yang paling berbahagia nanti di surga sana. Jadi orang yang hidup di surga itu bahagianya enggak sama. Berbeda-beda, ada levelnya, level 1, level 2 dan seterusnya. Jadi orang yang penduduk surga ini yang paling berbahagia nanti di surga itu adalah adwaluhum ghuznan fid dunya, yaitu orang yang paling lama sedihnya di dunia. Di dunia dia sedih tapi sabar, banyak cobaan, banyak macam masalah dia sabar, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena cobaan ini, musibah ini susah, tapi dia ini orangnya tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nanti, kata Imam Amir bin Abdillah, di akhirat para penduduk surga yang paling berbahagia adalah mereka yang paling banyak susahnya di dunia ini. Ya susah di antaranya susah ibadah,
rajin ibadah, ketika orang lain tidur dia tak tidur, dia ibadah terus ibadah. Berarti dia orang yang paling susah di dunia ini, sedih di dunia ini. Maksudnya begitu komitmennya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang senang-senang dunia, enak-enakan hidup lain. Ini tidak. Mereka lebih memilih susah tapi untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Wa qala man khafa Allah ta'ala akhafa minhu kulla syai'. Kata beliau, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Kalau orang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu ini takut kepada orang tersebut. Itu. Makanya sampai subhanallah beliau ini harimau, singa pun takut dengan beliau ini. Manot. Singa pun takut karena apa? Beliau ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu itu takut atau tunduk kepadanya. Kita sekarang ini enggak takut sama Allah, jadi kita selalu merasa takut terhadap makhluk, takut dengan ini, takut ini, hidup dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang selain Allah, makhluk-makhluk itu takut kepadanya. Wa qala 'alaika bima yuraghibuka fil akhirah wa yuzahhiduka fid dunya wa yuqarribuka ila Allah azza wa jalla. Qila ma huwa? Qala tukassiru fid dunya hammak. Kata beliau, hendaklah kalian ini melakukan sesuatu yang menjadikan kalian ini cinta kepada akhirat. Hendaklah kalian ini melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian itu cinta kepada akhirat. Wa yuzahiduka fid dunya, dan bisa menjadikan kalian ini zuhud. Wa yuqarribuka ila Allah azza wa jalla, dan bisa mendekatkan sesuatu itu bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kila mau, akhirnya orang bertanya, apa sih itu yang bisa menjadikan kita cinta kepada akhirat, kita zuhud terhadap dunia, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Qala tukassiru fid dunya hammak wa tattakhidul akhirata baitak. Pendekkan. Orang ini kalau kepengen cinta akhirat, kepengen zuhud, kepengen dekat dengan Allah, kata beliau kata beliau untuk kasir, pendekkan, pendekkanlah kecintaanmu, urusanmu, kegilaanmu terhadap dunia. Jadi dengan dunia ini slow saja, pendekkan angan-anganmu. Jangan terlalu mementingkan dunia ini, dunia dipanteng betul. Kalau engkau kepengen cinta akhirat, kepengen zuhud, kepengen dicintai Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ngotot terhadap dunia. Pendekkan, jangan ngotot, slow saja kalau untuk urusan dunia ini. Jangan ambisi. Kalau kalian ambisi, maka itu tidak akan menjadikan kalian cinta kepada akhirat, tapi justru tenggelam di dalam lautan dunia. Wa tatakhudul akhirata baitak, dan yang kedua, engkau menjadikan akhirat itu rumahmu. Kita punya tempat kita pindah, yaitu akhirat. Rumah kita ini di dunia apa di akhirat? Rumah kita yang asli itu di akhirat, besok yang kita kembali. Di dunia ini kita merantau sekejap saja, maka rumah kita sesungguhnya ada di akhirat. Jangan terbalik, kita bangun habis-habisan rumah di dunia ini, tetapi di akhirat kita tidak bangun apa-apa.
Wa tattakhidul akhirata baitak, kau jadikan akhirat itu sebagai rumahmu, ya tujuanmu yang nanti kita semuanya akan tinggal di sana selama-lamanya. Wa tusaddiqu dzalika bifi'lik fa idza kunta kadzalika lam yakun syai'un aba ilaika minal maut. Dan kali engkau harus betul-betul mengiyakan, ya, dengan perbuatanmu, bukan hanya di mulut saja, ya, tapi secara perbuatan juga betul-betul kau praktekkan, kau aplikasikan. Kalau fa in kunta fa idza kunta kadzalika lam yakun syai'un ahabba ilaika minal maut. Kalau sudah betul-betul kalian lakukan itu, maka tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada kematian. Kenapa? Rindu sama Allah, rindu sama akhirat. Jadi sama kematian ini bukan takut, tapi tambah cinta terhadap kematian. Kapan? Dah rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwata illa billah. Wa kana idza asbaha, terakhir, wa kana idza asbaha qala Allahumma ghadan nasu ila aswaqihim fasbaha likulli imri'in minhum hajah wa hajati ilaika ya rabbi anta ghafirli. Wahai Tuhanku, orang-orang di waktu pagi pergi ke pasar-pasar mereka, dan wa asbaha likulli imri'in minhum hajah, dan setiap mereka itu mempunyai hajat masing-masing. Pagi-pagi pergi ke pasar mereka semuanya punya kebutuhan masing-masing, punya hajat masing-masing, ya Allah. Wa hajati ilaika ya rabbi antaghfir, dan aku juga punya hajat ya Allah. Wa hajati ilaika ya rabbi antaghfir li, sedangkan hajatku, kebutuhanku kepadamu adalah engkau ampuni dosaku ya Allah. Ketika orang lain nih sibuk dengan dunianya, pergi ke pasar, pergi pasar, murni justru terfokus kepada akhir, kepada duniawi. Kata beliau, aku juga punya hajat ya Allah, hajatku adalah engkau ampuni dosaku. Begitulah Al-Imam Amir bin Abdullah, ketika orang-orang fokus terhadap dunia, beliau justru fokus terhadap akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.